Halo teman-teman, balik lagi sama saya Rati Effendi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih ngerti, dan lebih paham tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Nah teman-teman, video-video yang saya buat ini bukan semata-mata untuk orang-orang yang lagi belajar ilmu komunikasi aja, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini, karena selama kita hidup kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Nah teman-teman, di video ini saya mau ngebahas salah satu teori yang krusial atau kita bisa bilang penting banget dalam ilmu komunikasi, yaitu teori behaviorisme. Ada yang udah pernah dengar teori ini? Nah sekarang kita mau bahas pelan-pelan ya. Yang pertama, sebelum kita lebih jauh lagi ngebahas yang namanya behaviorism, kita mau bahas dulu ciri-ciri dari manusia, karena teori behaviorisme ini adalah untuk menganalisa perilaku manusia. Nah, ciri utama manusia adalah yang pertama adalah berpikir dan yang kedua adalah berbahasa. Kita ngobrolin yang berpikir dulu. Manusia adalah makhluk yang menjelajah fenomena yang nampak juga tidak nampak. Maksudnya dalam hal ini kita nih makhluk yang selalu penasaran akan segala sesuatu, mau yang kelihatan atau yang nggak kelihatan. Ngaku deh teman-teman, ada nggak di sini teman-teman yang cuek bebek? Aku mah nggak peduli, aku mah nggak penasaran sama apapun. Nggak mungkin. Sama sesuatu yang kelihatan ataupun yang nggak kelihatan, manusia itu pasti penasaran. Kenapa? Karena manusia itu punya otak yang bisa dipakai berpikir. Itulah yang membedakan kita dan hewan. Hewan juga punya otak, punya, apalagi otak sapi. Enak kalau digule, tapi yang namanya otak sapi dia tidak bisa berpikir. Manusia dan hewan bedanya adalah otaknya dipakai untuk berpikir, sedangkan hewan berperilaku atau beraktivitas menggunakan insting saja. Sedangkan kalau kita manusia, insting iya, berpikir iya. Nah selanjutnya, poin yang kedua, ciri utama manusia adalah berbahasa. Dalam hal ini berbahasa yakni berkomunikasi, bersosialisasi untuk menyampaikan apapun yang ada dalam pikirannya, baik verbal maupun non-verbal. Ya, yang seperti saya udah bahas di video-video saya yang sebelumnya, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal yang dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian salah satu objek pemikiran manusia adalah bagaimana manusia itu dapat berbahasa. Ini penelitiannya udah banyak banget ya, dan yang namanya bahasa itu terus berkembang. Kalau misalnya teman-teman ingat zaman-zaman dulu, zaman tahun 90-an, tahun ini udah pada lahir belum ya? Kalau zaman saya kecil tuh, zaman saya SMP, SMA, itu ada yang namanya bahasa yang disebut bahasa gaul, bahasa selengean, bahasa apalagi dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ada lagi yang namanya bahasa alay. Nah itulah kita bisa bilang bahwa manusia itu dinamis, berubah terus karena otaknya terus dipakai untuk berpikir. Nah dalam hal ini ada pro dan kontra bagaimana manusia dapat berbahasa. Banyak penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa bahasa adalah naluri intuisi dari manusia. Ada yang bilang bahwa bahasa adalah hasil berpikir dari manusia itu sendiri. Nah kita kan bakal ngebahas yang namanya teori behaviorisme. Sebelum kita masuk ke behaviorisme itu sendiri, teman-teman penasaran nggak sih teori itu sebenarnya apa? Nah, kalau misalnya teman-teman pernah ngomong, lu mah teori, beda teori sama praktek. Nah, di sini saya mau ngebahas teori itu apa sebelum kita masuk ke yang bakal kita bahas. Yang pertama, teori adalah sesuatu yang mendeskripsikan, menerangkan, dan menjelaskan fakta. Jadi, fakta-fakta yang ada di dunia ini bisa terjewantahkan dengan yang namanya teori. Kemudian yang kedua, teori juga memiliki fungsi untuk meramalkan kejadian-kejadian yang akan terjadi. Jadi misalnya gini loh, kejadian-kejadian yang akan terjadi diramalkan tuh kayak berdasarkan pengalaman yang telah terjadi. Kalau misalnya gunung meletus itu penyebabnya A, B, C, D. Kalau misalnya manusia bisa marah, penyebabnya itu A, B, C, D. Nah itu bisa dijadikan tolak ukur atau teori untuk meramalkan kejadian selanjutnya. Nah kemudian poin yang ketiga, mengendalikan, dalam hal ini mencegah sesuatu supaya tidak terjadi atau mengusahakan supaya sesuatu yang diharapkan juga terjadi. Kalau misalnya berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya dan sudah bisa ditarik garis lurus atau bisa ditarik benang merah bahwa kalau kita makan cabai nih ya perut kita bakal sakit, terus udah gitu kalau perut kita sakit kita bakal ke rumah sakit, diinfus dan lain sebagainya. Artinya kita akan bisa meramalkan kejadian itu bakal kejadian lagi atau enggak ketika kita makan cabai, dan pada akhirnya kita akan memutuskan untuk memakan makanan tersebut atau tidak sama sekali.
Nah, kemudian teori juga berhubungan dengan yang namanya belajar. Belajar dalam hal ini adalah memperoleh ilmu melalui proses pengalaman dan latihan. Dalam hal ini belajar juga tentu saja melibatkan yang namanya ingatan. Lagi-lagi kita ngobrolin fungsi otak dari manusia. Nah, kemudian otak kita juga kadang-kadang bisa lupa nih. Belum tentu hilang semua atau bener-bener ngeblank. Nah, ingatan dapat dipanggil atau di-recall kembali dengan cara, jadi kayak misalnya kita lupa sesuatu, kemudian kita mencoba untuk meruntut kejadian-kejadian yang relate dengan sesuatu yang pengen kita ingat. Nah, teori behaviorism juga berkaitan sekali sama yang namanya belajar. Makanya tadi saya ngobrolin yang namanya otak, yang namanya insting, yang namanya naluri, dan kemudian cara berpikir. Nah, dalam hal ini prinsip-prinsip belajar ada yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja kita lakukan proses pembelajaran tersebut. Misalnya, kita melakukan pembelajaran secara sengaja ketika kita menghafal sesuatu. Nah, sedangkan pembelajaran yang dilakukan secara tidak sengaja ketika kita mengalami sebuah kecelakaan, misalnya kejeblos. Nah, dari kejeblos itu kita akan belajar bahwa kalau jalan lewat jalur tersebut kita memang harus hati-hati. Nah, kemudian poin yang kedua, guru menciptakan pembelajaran buat siswa. Jangan sempit bahwa guru adalah orang yang berdiri di depan kelas, ada papan tulis, dan lain sebagainya. Guru itu bisa jadi pengalaman-pengalaman kita yang kita alami secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, kemudian pengalaman-pengalaman tersebut tentu saja akan memberikan hasil yang berbeda pada setiap individu. Lagi-lagi, hasil yang berbeda pada setiap individu dikaitkan dengan reference dan experience dari individu tersebut. Kayak misalnya yang tadi saya bilang, kalau kita makan cabai, kita bakal sakit perut. Ya, itu pengalaman saya nggak kuat sama yang namanya makan makanan pedas, dan pada akhirnya pengalaman tersebut mengajarkan saya untuk berhati-hati dalam memilih makanan yang saya konsumsi. Nah, kemudian hasil-hasil yang dicapai dapat dikontrol dengan cermat. Tentu saja kita memiliki tahapan selektif atau tahapan seleksi yang kita lakukan oleh otak kita, yang pada akhirnya akan mengontrol tindakan-tindakan kita selanjutnya. Nah, bicara tentang teori behaviorism, dalam hal ini adanya perubahan atau behavioral change yang menghasilkan kecakapan baru, adanya usaha untuk mencapai yang lebih baik dengan cara yang disengaja. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, teori behaviorism ini bisa dikatakan sebagai teori pembelajaran. Kayak misalnya yang tadi saya bilang bahwa yang mengajarkan kita adalah guru. Guru dalam hal ini tidak selalu letterlock orang yang berdiri di depan kelas yang tadi saya bilang, tapi bisa juga pengalaman, bisa juga ayah ibu kita, bisa jadi adik-adik kita atau teman-teman kita sendiri atau siapapun itu. Bahkan kita juga bisa belajar dari hewan peliharaan. Wow, di-share ya teman-teman yang bisa belajar dari hewan peliharaan di kolom komentar. Nah, kita bicara langsung ke teori behaviorism yang diangkat oleh John B. Watson tahun 1878 sampai 1958. Jadi John B. Watson ini disebut sebagai bapak behaviorism, di mana intinya menurut dia adalah ada yang namanya stimulus dan ada yang namanya respon. Manusia bisa menolak adanya pengaruh dari naluri atau insting. Nah, kemudian contohnya kayak gini nih, insting ya. Kalau misalnya kita ngomongin insting yang sederhana aja, insting manusia itu kalau lapar ya makan. Ya, kalau haus ya minum, itu insting yang sangat sederhana. Sama kayak hewan juga, hewan lapar ya dia pasti makan, hewan haus ya pasti dia minum. Nah, kemudian dalam hal ini kegiatan makan bukan naluri, tapi karenanya ada stimulus dan juga respon. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Si bapak behaviorism ini melakukan penelitian terhadap anak kecil dan tikus putih. Jadi ada bayi nih, anak kecil atau bayi ini dia main-main sama tikus putih. Biasanya dia senang-senang aja karena ya namanya bayi, mana dia ngeh ya kalau tikus itu sesuatu yang nggak kita mainin. Tapi dalam hal ini namanya juga penelitian. Dia melakukan penelitian terhadap bayi itu yang bermain dengan tikus putih. Dia senang-senang aja main sama tikus, nggak ada masalah, kayak main sama pet kali ya, kayak main sama boneka kali ya. Nah, kemudian si tikus putih itu suatu waktu setiap anak kecil itu mau sentuh, antara tikus dan anak ini tuh dipukul sebuah besi yang pada akhirnya membuat traumatic experience terhadap anak tersebut, yang ujung-ujungnya setelah several years itu anak jadi takut sama yang namanya segala sesuatu yang berhubungan dengan bulu berwarna putih. Bahkan itu anak takut sama kelinci putih, takut sama kucing putih, bahkan dia itu anak itu takut banget sama yang namanya sinterklas. Kenapa? Karena sinterklas itu punya jenggot yang warnanya putih. Paham sampai sini? Nah, itu teori belajar. Nah, kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Skinner pada tahun 1957. Dia mengungkapkan bahwa teori belajar atau teori behaviorism ini dilakukan eksperimen terhadap seorang anak yang lagi-lagi anak kecil nih yang menjadi bahan eksperimennya. Jadi setiap ini anak minta susu ya sama ibunya ya dikasihnya susu gitu.
Dan itu menjadi repeated event yang pada akhirnya membuat anak itu setiap minta susu ya dikasihnya susu. Nah, hal yang berbeda ketika itu anak minta sesuatu, dalam hal ini anak diaplikasikan punish and reward atau hadiah dan hukuman. Setiap kali anak tersebut melakukan hal-hal yang salah, pada akhirnya orang tuanya akan memberikan hukuman. Hukumannya sederhana, kayak misalnya ngeliat tembok selama 15 menit, itu kan hal yang membosankan. Tapi itu bisa menjadi hal yang menakutkan buat seorang anak kecil, yang pada akhirnya setiap anak itu mau melakukan kesalahan, dia menjadi ingat bahwa kesalahan itu akan mendapatkan punishment. Jadi akhirnya dia ngerem untuk tidak melakukan kesalahan. Akhirnya itu anak melakukan hal-hal yang baik-baik saja, karena ketika dia melakukan hal yang baik, dia akan mendapatkan reward atau hadiah. Nah, ini juga ada penelitian yang dilakukan terhadap anak kecil juga. Ketika seorang anak kecil meminta sesuatu yang dia inginkan dengan cara menangis. Nah, pada akhirnya setiap dia menangis, orang tuanya akan kasih apa yang itu anak mau. Ujung-ujungnya, tangisan tersebut, karena ini sebuah teori pembelajaran, tangisan tersebut menjadi sebuah senjata atau weapon lah ya dari anak tersebut setiap kali dia meminta sesuatu untuk supaya diberi. Ya nangis biar dikasih. Bayang ya sampai sini ya. Jadi si tangisan tersebut adalah sesuatu yang dikuatkan untuk memenuhi kemauannya dia. Artinya di sini dia mempelajari. Jadi setiap individu akan mempelajari segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan teori ini juga didukung oleh Pavlov, atau dia bilang bahwa ini adalah teori pembiasaan. Dalam hal ini pembelajaran merupakan rangkaian panjang dari respon-respon yang dibiasakan. Jadi kayak misalnya anak tersebut atau orang tersebut setiap melakukan kesalahan itu dipukul, yang pada akhirnya dia menganggap pukulan itu sesuatu yang biasa. Atau kayak misalnya teriak-teriak di rumah. Ya, itu sesuatu hal yang biasa misalnya dilakukan oleh anggota keluarganya. Mereka tentu saja akan melakukan itu lagi dan lagi. Dan tentu saja ketika seorang yang tidak biasa melihat hal tersebut, itu akan menjadi hal yang aneh. Padahal hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi dalam keluarga itu. Nah, teori ini juga diperkuat oleh Trondijk ya, yang dikenal dengan teori trial and error. Dalam hal ini Trondijk berpendapat bahwa pembelajaran merupakan suatu proses menghubung-hubungkan dalam sistem saraf. Jadi segala sesuatu yang menjadi experience atau menjadi reference boleh jadi menjadi sebuah kebiasaan yang terhubung dalam sistem saraf kita, yang pada akhirnya itu merupakan proses belajar. Nah, Trondijk juga mengungkapkan bahwa ada yang namanya law of exercise atau the law of effect. Contohnya aja seperti ini. Ketika kita mengungkapkan satu kata-kata yang sulit atau asing ya, ketika kita belajar bicara atau ketika kita belajar bahasa lain, bukan bahasa kita, tentu saja kita akan menemukan kesulitan dalam mempronounce kata-kata tersebut. Tapi ketika lagi dan lagi kita ucapkan, latihan terus-menerus, mengaplikasikannya terus-menerus, tentu saja kata-kata itu menjadi sesuatu yang boleh jadi mudah untuk kita ucapkan. Nah, teori behaviorism juga didukung oleh yang namanya Albert Bandura. Dia mengungkapkan teorinya yakni social learning theory, di mana perilaku individu tidak semata-mata karena refleks otomatis dari stimulus dan respon, tapi juga karena reaksi yang timbul sebagai interaksi antara lingkungan dengan individu itu sendiri. Ya, jadi tidak hanya refleks yang jalan, tidak hanya insting yang jalan, tapi kita mempelajari keadaan sosial di sana yang pada akhirnya kita bisa melakukan aksi-aksi untuk beradaptasi dalam lingkungan tersebut. Nah, menurut Albert Bandura, belajar adalah sesuatu yang dipelajari manusia, terutama social learning dan moral terjadi melalui peniruan atau imitating dan penyajian contoh perilaku atau modeling. Ada 2 poin ya tadi, imitating dan modeling. Jadi teori behaviorism ini bisa kita aplikasikan kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada komunitas ya, di mana imitating akan dilakukan terhadap modeling. Jadi model dalam hal ini adalah seseorang yang memberikan contoh-contoh untuk diikuti atau diimitate ya. Nah, dalam social learning theory yang digagas oleh Albert Bandura, dia juga mengaplikasikan yang namanya punish and reward. Jadi teman-teman dalam hal ini udah biasa dengan situasi-situasi yang saya
presentasikan tadi. Cuman mungkin teman-teman baru ngeh, oh ini ternyata ada teorinya ya, ini ternyata teorinya ini ya, teorinya itu ya. Jadi artinya dalam hal ini ilmu komunikasi sangat-sangat friendly ya. Jadi artinya dalam hal ini ilmu komunikasi sangat-sangat friendly atau sangat-sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, gimana? Udah pada ngerti kan? Semoga teman-teman masih penasaran. Silahkan isi kolom komentar di bawah. Jangan pernah lupa like, share, dan subscribe channel saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!